Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai digital storytelling, aksi nyata topik 5, mata kuliah literasi dasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Amelia, pendidikan profesi guru, program studi PGSD, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Pengalaman proses belajar literasi saya dimulai ketika mengikuti pendidikan profesi guru prajabatan. Karena sebelumnya saat berkuliah S1 saya belum mendapatkan mata kuliah literasi, dan ketika itu saya hanya mengetahui bahwa literasi hanyalah kegiatan membaca dan menulis. Namun setelah saya mengikuti mata kuliah literasi dasar, saya mengetahui bahwa literasi bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tetapi juga menyimak, memahami suatu masalah, kemudian bisa memecahkan masalah tersebut. Selain itu juga saya mempelajari mengenai strategi membaca dan menulis, kemudian merancang kegiatan literasi di sekolah, dan juga mengimplementasikan strategi literasi di sekolah, khususnya di tempat saya PPL, yaitu di SDN Penggung Utara. Kemudian saya juga memahami literasi, yaitu memahami konsep literasi, kemudian merefleksikan diri, mengidentifikasi masalah, mengembangkan kecakapan literasi diri, dan mencari solusi untuk perbaikan. Selanjutnya, pembelajaran literasi. Kegiatan pembelajaran literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis. Literasi ini mencakup literasi membaca, menulis, finansial, sains, digital, dan literasi budaya. Selain itu juga kegiatan literasi harus diterapkan sejak dini pada peserta didik usia sekolah dasar, supaya mereka dapat mengaitkan kemampuan literasinya. Selain itu juga, guru perlu aktif dalam kegiatan menggerakkan literasi di sekolah. Literasi dasar. Literasi merupakan istilah umum yang merajuk pada serangkaian kemampuan dan keterampilan dalam membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan memecahkan masalah dalam tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa faktor pendukung dalam pengembangan literasi. Yang pertama tentunya adanya sarana dan prasarana, misalnya buku sebagai bahan bacaan, kemudian adanya fasilitas tempat seperti perpustakaan ataupun pojok baca. Kemudian ada motivasi dari diri, waktu, dan juga dukungan orang sekitar seperti orang tua dan juga masyarakat. Pengalaman saya mengenai proses belajar literasi selama saya PPL di SDN Penggung Utara, pengalaman saya selama belajar literasi adalah saat melakukan strategi literasi yang diimplementasikan di sekolah tempat saya melakukan kegiatan PPL, baik itu ketika pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Selanjutnya, implementasi pengalaman literasi di sekolah. Sebagai calon pendidik, kontribusi dalam membudayakan literasi dapat dimulai dari pembiasaan diri dengan berliterasi. Kemudian strategi membaca terbimbing dilakukan di kelas 1 mengenai materi yang diberikan seperti peran anggota keluarga dan membaca suku kata menggunakan kartu huruf. Setelah peserta didik menulis materi pembelajaran yang telah diberikan, selanjutnya melakukan kegiatan membimbing peserta didik untuk membaca satu persatu. Yang terakhir, harapan diri. Jika suatu saat saya dapat berkontribusi di dunia pendidikan, saya berharap melalui peran aktif saya dapat menciptakan gerakan literasi di sekolah tempat saya mengajar nantinya. Literasi dapat berkontribusi dalam pengembangan imajinasi kreativitas, sehingga peserta didik dapat mengeksplorasi ide mereka dengan cara yang beragam, dengan membuat berbagai poster, kemudian ditempel pada mading di kelas. Saya juga berharap supaya peserta didik dapat meningkatkan keterampilan dalam membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan memecahkan masalah terhadap tantangan, serta mampu menemukan solusi dengan baik. Mereka bisa melakukan kegiatan membaca di luar kelas dengan suasana yang berbeda,
sehingga tidak membosankan dan suasana menjadi lebih nyaman. Terima kasih. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai pengalaman saya mengenai proses belajar literasi. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.